biar kamu agak nyaman. Ya, dari kursinya mejanya dinyamakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Oke, disesuaikan kita duduknya biar nyaman, kayak biasa aja. Ya biasa aja dulu. Ya biasa aja. Ya, biar nyaman. Nah, udah relax semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dahulu. Silakan teman-teman langsung dimulai, dipimpin doanya. Pembelajaran hari ini berjalan sesuai dengan tujuan kita dalam melakukan pembelajaran hari ini. Oke, Pak Guru absen semuanya. Hari ini tidak ada yang izin untuk sakit ataupun apa ya? Semuanya berangkat ya? Alhamdulillah. Hari ini semuanya berangkat. Sebelum kita masuk di pembelajaran berikutnya, kira-kira kita akan belajar apa ya? Ya? Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, yaitu harmoni dalam ekosistem. Ya, nanti ada submateri yang tentang rantai makanan. Apakah di sini sebelum pembelajaran ada yang tahu tentang rantai makanan itu? Ada tahu? Ada yang tahu? Lupa. Oke, nanti sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu bersama dulu, yaitu lagu Tanah Airku. Untuk kalian bisa lihat videonya. Segar benar. Ambil hidup bergerak mengikuti terang dan terus berjalan.
tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang tanah airku. Ada yang tahu tanah airku kenapa kita nyanyikan hari ini? Ya, bisa. Ya, kita bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, ataupun ketika nanti dewasa kalian di sini ada salah satu yang menjadi pebisnis ataupun seorang yang sukses keluar negeri, tetap tanah airku kita wajib dihargai, dihormati, ya tetap jiwa bangsa Indonesia ada di hati kalian. Oke, selanjutnya sebelum ke pembelajaran kita di rantai makanan, Pak Hanif akan memberikan sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan singkat sebenarnya, tentunya tentang ekosistem dan bagaimana makhluk hidup pada ekosistem mendapatkan makanan. Ada yang tahu di sini cara mendapatkan makanan? Memakan produsen, bisa produsen yang dari rumput dan lain sebagainya. Terus yang lain, cara memakannya bagaimana cara mencari makanan? Ya, makan dari hewan, konsumen satu atau makan sesama hewan ya, yang herbivora atau karnivora itu saling memakan ya. Jadi sebenarnya kamu tahu sudah tahu awalannya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara tumbuhan dan hewan di sawah? Ada yang tahu? Hewan sawah memakan tumbuhan yang ada di sawah. Ya tentunya seperti itu. Jadi suatu ekosistem yang ada di sawah itu saling ketergantungan dari tumbuhan dimakan bedalang dan lain sebagainya, yaitu saling memakan. Yang bedalang dimakan ular dan lain sebagainya. Itu banyak ekosistem sawah yang kita jumpai di lingkungan sekitar. Oke, kita selanjutnya yaitu kita langsung masuk materi harmoni dalam ekosistem. Untuk kali ini, pembelajaran kali ini Pak Hanif menjadikan 3 kategori, yaitu kinestetik, audio, dan visual. Ya, sesuai dengan gaya bahasa diagnostik yang sebelumnya, kamu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, itu ada kinestetik, audio, dan visual. Ya, nanti ada beberapa pembelajaran yang akan Pak Hanif bagikan di sini. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, ini ada tujuan pembelajaran. Kamu tahu kenapa sih kita harus mempelajari ekosistem ataupun hubungan antara rantai makanan? Itu tujuannya yaitu ini, baca bersama-sama apa? Menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Ya, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Ya, rantai itu menganalisis nanti hubungan yang menjadi produsen siapa, yang menjadi konsumen siapa, konsumen 1, konsumen 2. Di sini tujuan pembelajarannya seperti itu. Oke? Selanjutnya, apa saja ketika kamu mempelajari tentang ekosistem atau rantai makanan ini, yaitu di sini manfaat mempelajari rantai makanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengetahui alur dan urutan makanan maupun energi dalam kehidupan. Ya, jadi kamu tahu tadi produsen padi dan dimakan tikus, kemudian selanjutnya dimakan ular dan seterusnya. Nah, ini di sini manfaat dari mempelajari rantai makanan dalam sehari-hari. Selanjutnya kita dapat mengetahui bahwa rantai makanan itu dapat menjaga kestabilan ekosistem dalam makhluk hidup. Ya, kalau misalkan ini, kalau tidak ada saling memakan, itu biasanya nggak stabil. Ya,
ketika suatu sawah itu banyak tikusnya, pasti yang namanya padi hancur semua, kayak gitu. Kalau nggak ada rantai makanan. Oke? Semuanya udah tahu. Selanjutnya sebelum kita masuki pelajaran selanjutnya, kita lihat video terlebih dahulu. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen.
Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurus. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Oke. Itu videonya tentang rantai makanan. Untuk videonya kamu tadi bisa lihat dari rantai makanan itu bisa ada contoh makan antara produsen, konsumen 1 dan konsumen 2 dan seterusnya. Nah, oke, untuk selanjutnya nanti sebelum pembelajaran pembuatan produk tentang rantai makanan diorama, nanti kamu sebelum itu tak kasih materi dulu. Tadi sebuah video sudah untuk yang video yang visual, dan kali ini yang tentang kinestetik, yaitu Pak di sini akan menjelaskan sebentar tentang ekosistem. Ya, sebelum mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, mari kita pelajari terlebih dahulu tentang lingkungan komponen pembentuk ekosistem. Kamu tahu kalau ekosistem itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Di situ ada tulisannya langsung. Di situ apa? Ada lingkungan hidup yang namanya biotik. Dan yang keduanya itu adalah lingkungan yang tak hidup, yaitu abiotik. Contoh dari lingkungan yang biotik, contohnya apa itu? Manusia dan tumbuhan. Oke, yang kedua lingkungan yang tak biotik atau abiotik. Contohnya air dan tanah. Ya, itu macam-macam pembentuk ekosistem, ada 2 unsur. Oke, selanjutnya yaitu antara makan dan dimakan. Ini langsung ya, memakan dan dimakan. Itu rantai makanan. Rantai makanan yaitu di situ ada apa tulisannya? Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Ya, dengan urutan tertentu. Yang di sini contoh sederhananya itu rumput dimakan kelinci. Ya, kelinci dimakan elang. Nah, elang itu nanti mati lalu diurai oleh ini apa? Bakteri. Nah, ini contohnya dari rantai makanan yang sederhana. Oke? Nah, next selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam rantai makanan yang tadi di pertama sudah disebutkan apa saja. Ada apa? Produsen. Produsen yaitu apa itu? Makhluk hidup yang membuat makanan sendiri seperti Tumbuhan. Nah, itu ada konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang memakan hasil hidup. makhluk hidup lainnya. Konsumen itu dibagi menjadi 3. Ada konsumen tingkat-tingkatan itu ya. Konsumen tingkat 1 herbivora. Biasanya yaitu yang memakan apa? Herbivora yang memakan tumbuhan, betul. Ya. Herbivora itu yang biasa memakan tumbuhan. Dan konsumen tingkat 2 yaitu hewan karnivora yang biasa makan apa? Daging. Ya. Dan yang ketiga, konsumen yang ketiga yaitu karnivora. Ya, sama saja.
Dan yang paling selanjutnya nanti yaitu paling puncak itu namanya predator. Jadi makan semuanya. Itu namanya predator. Dan kemudian komponen selanjutnya ada pengurai. Yaitu artinya organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup yang mati dan memberikan nutrisi ke tanah. Yaitu contohnya seperti Daun, bakteri, cacing tanah, yaitu diuraikan nanti menjadi protein dan nutrisi kembali. Oke, ini contoh rantai makanan yang lengkap, yaitu berdasarkan dari produsen itu dari padi, ya padi mengelola cahaya matahari, yaitu nanti diolah kembali. Ternyata padinya itu dimakan konsumen tingkat 1, yaitu tikus, ya tikus. Ketika tikusnya udah kenyang makan padi, dimakan lagi oleh ular. Kemudian disebut konsumen tingkat 2, ular dimakan oleh elang, ya disebut konsumen 3. Elangnya mati atau elangnya buang aja, itu diuraikan oleh jamur atau cacing. Nah, menguraikan sisa makhluk hidup yang mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah, kemudian kembali lagi nutrisinya ke produsen. Oke? Oke, ini contoh jaring-jaring makanan yang sudah ada, ya. Nanti kamu diperhatikan terlebih dahulu ini. Nanti kamu bikin diorama rantai makanan. Setelah ini, nanti kamu buat kelompok. Oke? Ini biar kamu nggak ngantuk, kita nyanyi terlebih dahulu lagu tentang rantai makanan. Berdiri semuanya, biar jangan ngantuk. Dari kamu melihat video terus penjelasan, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang rantai makanan? Oke, untuk kelompok 1 ada yang tahu rantai makanan, ya? Atau yang ketahui untuk tentang rantai makanan tadi? Ya Mas? Makan dan dimakan, ya nggak apa-apa. Ya, rantai makanan itu makan dan dimakan, ya saling memakan. Yang dari pagi itu memakan, dari pagi dimakan oleh ular. Oke, selanjutnya tadi dari pertama itu ada yang tahu
Informasi apa yang kamu dapatkan tentang rantai makanan? Produsen, konsumen, konsumen dua, terus konsumen tiga, terus pemulai. Ya, itu adalah beberapa apa yang komponen-komponen rantai makanan. Nah, selanjutnya yaitu kita buat project ya, project tentang diorama rantai makanan. Nah, untuk kali ini sudah langsung dibuat kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, itu sesuaikan tempat duduk kamu dulu terlebih dahulu yang sudah menjadi kelompok. Nah, sekarang
Iya.
15 menit berjalan.
Oh, ini tambah apa? Itu tambahin. Tambahin mau ditaruh di mana sampai selesai. Sudah semua? Ya, 3 menit lagi. Ya, yang sudah bersih-bersih di mejanya, yang pakai ditaruh di tempat sampah, pinggir-pinggirnya. Dan yang sudah bersih mejanya, ditaruh di kotak plastik masing-masing. Yang sudah nggak dipakai ditaruh di plastik itu. Yang sudah sekali lagi. Yang disediakan. Sudah? Ya, kamu yang selesai. Kita
sejenak. Nah, diam sejenak. Ya, kita lakukan teknik stop karena tadi sudah riuh. Ya, teknik stop. Nah, semuanya untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya diam. Nih. Gak ada suara. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Goyangkan kepalamu. Biar rileks. Tangan kamu. Nah, tarik nafas lagi. Buang. Satu lagi. Tarik nafas. Nah, buang. Oke, kita fokus kembali. Langsung presentasi yang pertama dilakukan oleh kelompok 1. Oke, langsung maju. Kelompok 1. Oke, siap. Oke. Silakan. Ini kelompok lainnya mendengarkan. Langsung. Yo. Ayo. Produsennya adalah padi, lalu konsentrasinya adalah tikus, konsentrasinya adalah ulat, lalu konsentrasinya adalah belerang. Lalu di sini pengurainya adalah jamur yang akan mengurai Ya. Kelompok akan memulai kotoran hewan menjadi nutrisi. Oke. Sudah jelas ya? Ya? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus semangat mantap. Oke. Oke. Mantap. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Maju. Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diorama rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, di sini pertama ada bambusen, yaitu padi, dan padi itu dimakan oleh dan kering atau konsumen tersebut. Nah, di situ ini dimakan oleh ayam sebagai konsumen 2. Nah, di situ konsumen 3-nya yaitu rubah. Rubah itu mati dan diurai oleh bakteri dan menjadi pasta. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, kelompok 3 langsung maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3
yang sudah dibuat masing-masing kelompok. Oke, selanjutnya sebelum kita menuntut ke selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Nah, sekarang pertanyaan atau beberapa pertanyaan kita menggali tentang kesimpulan, yaitu apakah apa yang kalian ketahui tentang mengenai rantai makanan yang kemarin tadi makan dan dimakan. Oke ya, makan dan dimakan. Apa saja komponen rantai makanan? Oke, itu ya. Dan apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak ada? Tidak seimbang, tidak stabil. Itu ya yang terjadi pada pembelajaran kali ini. Ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang tugas kelompoknya sudah tadi presentasi hasil kelompok. Nah, kesimpulannya tadi yaitu rantai makanan atau peristiwa yang dimakan. Dan ini peristiwa tadi kesimpulannya apa? Dibaca. Dari komponen rantai makanan ada seperti apa aja itu? Nah, produsen yang siapa makhluk itu? Nah, itu konsumen makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Kalau pengurai itu apa? Oke. Untuk selanjutnya yaitu kembali ke tempat semula yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 seperti awal. Nah, kita lanjutkan evaluasi mandiri. Kembalikan kelompok yang tadi. Ayo. Cuman 1, 2, 3. Kalau melihat cuma 3 menit, kalau apa? 2 menit selesai. Ya, nama lengkap.
Namanya sudah, nama jangan lupa. Nama ya. Sudah? Sudah? Yang sudah? Sudah? Ya, tanya aja. Apa Pak? Oh, sudah? Sudah? Oke. Yang mau tanya aja. Ya. Terima kasih. Sudah? Sudah? Ya? Oh itu sih, itu dulu. Ya? Waktu habis? Ya? Oke. Oke, ini semua sudah, nanti Pak Ani koreksi. Untuk yang tidak masuk nanti ketuntasan, nanti akan melakukan remedi dan pengayaan ya nantinya. Oke, untuk selanjutnya setelah evaluasi mandiri, Pak Ani mau menanyakan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Tentunya kegiatan apa saja kegiatan yang kamu sukai? Tentunya pembelajaran hari ini kegiatannya senang atau membosankan? Menyenangkan, dari dunia yang menyenangkan ya. Oke, kegiatan apa yang kamu sukai? Yang tadi membuat diorama, rancangan. Oke, kegiatan yang paling sulit yang menurut kamu dalami? Yang paling sulit? Semuanya mudah? Oke, buat tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya yaitu pertemuan selanjutnya kita akan nanti membahas tentang ekosistem yang seimbang untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kamu siapkan nanti belajar di rumah juga, bukunya dibuka ya. Tentunya semuanya harus sudah membuka buku. Oke. Setelah belajar semuanya, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, langkah baiknya kita menyanyikan lagu daerah Padangulan, yaitu melalui lagu ini Sunan Giri itu ingin mengajak anak-anak untuk mensyukuri keindahan alam, yaitu cahaya bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bareng-bareng ya. Ini semuanya lagu Padangulan.
lagu daerah, dan itu adalah sebagai terakhir dari pembelajaran kita sebagai penutup. Nanti setelah ini kita setelah ini langsung selesai semua dari rangkaian pembelajaran dari awal akhir kata dari Pak Hanif. Ya, semoga hari ini pembelajaran hari ini dihitung menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekian dari Pak Hanif. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.